Aku berjanji akan membuktikan semua yang aku katakan tadi. Ucapan Yara masih terngiang di benak Aksa. Setelah Yara mengatakan hal tadi, tidak ada satupun kata yang keluar dari bibir Aksa. Pria itu hanya diam memerhatikan Yara yang selalu tersenyum padanya. Aksa memiliki ketakutan yang luar biasa jika harus mempercayai seseorang lagi. Sudah 3 kali dirinya merasakan patah hati. Dari kejadian itu Aksa merasa bahwa dirinya tidak beruntung soal cinta. Tapi, lagi dan lagi Yara selalu mengatakan bahwa dirinya berbeda. Saat ini Aksa dan Yara sedang dalam perjalanan menuju pulang ke rumah. Yara sebenarnya merasakan sedikit sakit hati karena ucapan tulusnya tidak direspon dengan baik oleh sang suami. Hanya mendapatkan tatapan tak terbaca dan Yara bingung dengan arti tatapan mata itu. Yara melirik sebentar ke arah Aksa yang tengah fokus menyetir, ketahuilah sedari tadi pria itu tidak ada bicara sedikit pun. Kak, sebaiknya jika ucapanku tadi mengganggu pikiranmu, jangan anggap serius. Ucap Yara setelah lama terjebak ke dalam keheningan. Aku ingin kau menerima aku, karena aku. Bukan karena kasihan, aku tidak mau ada rasa seperti itu, Kak. Ucap Yara lagi, kali ini ia menunduk dengan tangan memainkan tali tas selempangnya. Aksa melirik sebentar ke arah Yara, ia tahu pasti Yara merasakan sakit hati. Hanya saja menurut Aksa ini sebuah prinsip, sulit membuat Yara mengerti dengan semua yang pernah ia rasakan. Hingga akhirnya sampai juga di kediaman, mobil Aksa memasuki area garasi mobil. Yara langsung turun tanpa menunggu perintah dari sang suami, ia tahu Aksa tidak suka dengan wanita manja. Yara berusaha menjadi seseorang yang mandiri di hadapan Aksa. Kak, mau ku buatkan makan malam apa? Tanya Yara dengan senyuman manisnya. Aksa yang tengah baru saja menutup pintu mobil langsung menatap ke arahnya. Jujur, Aksa suka dengan sikap Yara. Seperti apapun cara Aksa bicara yang menyakitkan hati mungilnya, tetap saja Yara bisa bersikap baik padanya. Tidak perlu, aku minta dengan Pak Gus saja nanti. Tolak Aksa mentah-mentah, ia berlalu pergi terlebih dahulu. Yara tidak menyerah begitu saja, ia langsung mengejar langkah kaki Aksa. Kak, kenapa harus Pak Gus kalau ada aku? Aku bisa memasak apapun, aku mahir sekali dalam memasak. Yara mencoba merayu agar Aksa mau menerima masakannya nanti. Aksa tidak menghiraukan semua ucapan Yara, ia terus berjalan menuju tangga. Yara mengikuti saja sambil terus merayu Aksa dengan kata-kata yang meyakinkan. Kata Ibu Hani, kakak suka telur di dadar dengan potongan bawang kan? Kebetulan aku juga suka itu, mau aku buatkan? Tanya Yara kepada Aksa yang kini sedang membuka pintu kamar. Atau nasi goreng? Pakai telur mata sapi enak tuh, aku mahir loh membuat nasi goreng seperti punya abang-abang. Kata Yara lagi. Aksa duduk di pinggir ranjang, ia menghela napas panjang sambil menatap Yara tajam. Kau tahu kata tidak? Tanya Aksa dengan nada sedikit tinggi, dan itu berhasil membuat Yara menciut. Apapun. Kau mau masak makanan dari Arab juga aku tidak akan makan, Yara. Bentak Aksa hingga membuat Yara tersentak. Karena yang jadi masalah itu dirimu bukan masakan apa yang akan aku makan. Pertegas Aksa lagi. Yara menunduk, air matanya jatuh tanpa diminta sekalipun Yara sudah berusaha untuk tidak menangis. Aku tidak mau kau mengurusku. Bentak Aksa lagi, ia bangkit dan berlalu pergi menuju bathroom. Mata Yara yang penuh dengan air mata menatap nanar Aksa yang masuk ke dalam bathroom. Yara terduduk tidak berdaya di lantai, ia menangis tanpa suara. Yara berusaha untuk membuat hubungan ini semakin nyata, dan di saat itulah Aksa selalu berusaha menyadarkan dirinya bahwa hubungan ini tidak akan pernah menjadi nyata. Maaf, Nyonya, makan malam apa yang harus kami siapkan? Tanya Pak Gus secara tiba-tiba, tentu saja Yara terkejut. Yara menghapus air matanya,
berusaha untuk tegar jangan sampai Pak Gus melihat keadaannya sekarang. Buatkan telur dadar dengan irisan bawang dicampur sosis ya, Pak. Kata Ibu Hani, suamiku kalau makan malam suka dengan yang simple aja. Ucap Yara yang langsung mendapatkan anggukan dari Pak Gus. Baik, Nona, datanglah setengah jam lagi, makan malam sudah selesai. Ucap Pak Gus, Yara tersenyum saja. Pak Gus berlalu pergi, di saat itulah Yara kembali menangis. Hatinya terlalu sakit jika menerima semua perkataan Aksa dengan terdiam saja. Yara berusaha untuk kuat, sekalipun ia ragu sampai kapan akan terus bertahan. Aksa sudah berganti dengan pakaian santai, ia merasa lebih segar setelah mandi. Kala Aksa keluar dari ruang ganti, ia terkejut melihat Yara tertidur pulas dengan bersandar pada sofa. Dia belum mandi, tapi sudah tertidur. Malas sekali, ucap Aksa sembari berkacak pinggang memerhatikan cara Yara tertidur. Aksa melihat air mata Yara mengalir di saat sedang tertidur seperti itu, Aksa tahu rasa sakit jika dalam posisi itu. Ia langsung teringat dengan semua perkataannya tadi, seketika muncul rasa bersalah dalam benak Aksa. Apa aku tadi terlalu kasar? Aksa bertanya-tanya sendiri jadinya. Kala Aksa ingin menyentuh Yara, tiba-tiba saja Yara terbangun dari tidurnya. Spontan Aksa langsung berpura-pura mengambil majalah di meja dekat sofa, ia tidak mau terlihat peduli di depan Yara. Loh, kakak sudah selesai mandi? Tanya Yara yang langsung mendapatkan anggukan dari Aksa. Aksa memerhatikan gerak-gerik Yara yang tengah mengikat rambut. Hingga terlihatlah leher jenjang itu, Aksa jadi teringat dengan kejadian siang tadi di kantor. Ayo makan malam, aku rasa Pak Gus sudah siap menyajikan. Ajak Yara, ia berusaha untuk bangkit. Hanya itu sahutan dari Aksa. Pria jangkung itu mengikuti saja langkah Yara di hadapannya. Sekalipun Yara sakit hati tapi wanita itu tetap selalu saja memperlakukan Aksa dengan baik. Jujur, Aksa tidak mengerti dengan cara Yara memperlakukan orang. Kala sampai di meja makan, Aksa tersenyum senang karena melihat menu makanan favoritnya. Telur dadar, sederhana tapi ia sangat suka dengan menu ala anak kos itu. Aksa duduk diikuti Yara di sampingnya. Kala Aksa ingin mengambil piring, sudah disajikan dulu oleh Yara. Kakak mau juga ayam gorengnya? Tanya Yara sembari menunjukkan berbagai menu. Aksa menggelengkan kepala, ia hanya ingin telur dadar. Yara menaruh telur dadar di piring Aksa, lalu memberikan piring itu kepada sang suami. Makanlah. Kau juga makan. Kata Aksa balik, ia tersenyum tipis sangat tipis. Yara mengangguk, ia makan dengan lahap sembari memerhatikan cara Aksa makan. Pria itu terlihat bahagia hanya karena telur dadar dan nasi putih saja. Kenapa kakak suka dengan menu sederhana itu? Tanya Yara untuk meramaikan suasana. Aksa beralih menatap Yara, sepertinya ia akan membagi sedikit cerita dengan sang istri. Mendiang ibu suka sekali makanan seperti ini, tapi aku tidak pernah memakan masakan ibu. Kata Aksa yang langsung membuat senyum Yara memudar. Kenapa? Ibu meninggal ketika aku masih kecil, jangankan masakannya. Aku tidak besar di tangan ibu, entah kenapa, ibu sering sakit semenjak melahirkan aku. Penjelasan Aksa membuat Yara menjadi sedih, ia tahu rasa sakit kehilangan itu seperti apa. Maaf, pertanyaanku membuat kakak menjadi sedih. Seharusnya. Tidak apa-apa, kita teman maka harus saling berbagi cerita. Sela Aksa sembari tersenyum manis kepada Yara. Aksa sudah selesai makan, ia mengelap bibirnya dengan tisu. Aksa memikirkan berulang kali hal yang akan ia katakan ini, Aksa yakin ini adalah jalan yang benar dan baik untuknya dan untuk Yara sendiri. Jantung Yara berdegup kencang menunggu hal yang akan dikatakan Aksa. Ia sampai cepat-cepat menghabiskan makannya agar fokus dengan yang Aksa katakan nanti. Kau ingin memasak untukku bukan?
Tanya Aksa yang membuat Yara menganga sebentar. Tidak lama, Yara langsung berusaha menyadarkan dirinya. Iya, Kak, jawab Yara dengan terbata-bata. Ia bingung dan penasaran apa yang akan dikatakan Aksa kali ini. Karena kau ingin maka aku bisa apa? Maksudnya kau boleh memasak untukku. Ingatlah, ini semua karena kau ingin bukan karena aku memintamu untuk melakukannya. Ucap Aksa dengan ekspresi wajah yang lucu bagi Yara. Yara terlalu bahagia hingga tidak bisa berkata-kata, ia bingung harus mengatakan apa dengan semua ini. Kenapa kau diam saja? Tanya Aksa dengan ekspresi wajah yang menahan kesal. Ah iya, terima kasih, suamiku. Yara tersenyum sangat manis bahkan memberikan ibu jari dan jari telunjuk yang menyatu membentuk love ala Korea itu kepada Aksa. Aksa menurunkan tangan Yara, ia menggelengkan kepala melihat tingkah sang istri yang ada-ada saja. Aksa bangkit meninggalkan Yara yang masih tersenyum bahagia, bahkan tidak menyadari jika sang suami sudah pergi meninggalkan dirinya. Bocah aneh. Gumam Aksa di dalam hati. Sesuai yang dikatakan Yara, pagi ini ia benar-benar menjalankan tugas sebagai seorang istri. Memasak untuk sang suami, Yara melakukan semua proses memasak dengan senyuman manis yang tidak pudar sedikitpun. Pak Gus dan pelayan lain sudah berusaha untuk membantu Yara, tapi lagi dan lagi Yara tidak mau dibantu. Kali ini Yara ingin melakukan atas usaha sendiri, melayani sang suami melalui isi perut. Masakan Yara sudah selesai, sekarang tinggal membangunkan sang suami dari tidurnya. Yara yakin jika sang suami pasti masih berperang dengan alam mimpi. Dan benar saja, kala membuka pintu kamar Aksa masih tertidur pulas dengan gaya tengkurap. Kak, panggil Yara sembari menarik selimut Aksa, ia menarik sekuat tenaga agar pria itu terganggu dari tidurnya. Ayo bangun, kita harus pergi bekerja bukan? Yara memukul pelan punggung sang suami. Tapi, Aksa malah semakin pulas tertidur. Sebenarnya sudah sedari tadi Yara berusaha membangunkan sang suami, hanya saja tidak berhasil. Yara kira selesai dirinya memasak, maka Aksa sudah terbangun. Nyatanya tidak, malah semakin tidur pulas. Yara terduduk di samping Aksa, ia mengelus rambut sang suami dengan usapan yang lembut. Suamiku yang tampan, bangun, sudah hampir jam 7 ini. Yara tetap berusaha membangunkan sang suami. Aksa merasa terusik, perlahan membuka mata yang masih sangat mengantuk. Yara terus mengelus rambut Aksa sembari mengatakan hal yang aneh-aneh. Tanpa sepengetahuan Yara, Aksa mengubah posisi hingga Yara berada di atas tubuhnya. Selamat pagi, ucap Aksa dengan suara khas bangun tidur, sangat menggoda bagi Yara. Kakak kesambet apa? Tumben banget ucapin selamat pagi. Bukannya baper atau apa, Yara malah mencurigai Aksa. Dan itu berhasil membuat Aksa tersenyum sinis, ia terus menatap bibir Yara yang sangat menggoda. Kenapa, mau cium? Tanya Yara dengan nada penuh menantang, seolah-olah tidak takut jika Aksa melakukan sesuatu hal yang mengerikan. Sanggup? Tanya Aksa lagi dengan suara deep voice yang berhasil membuat Yara berdegup kencang. Kenapa tidak? Hanya garis bawah tiba-tiba saja bibir Aksa sudah membungkam bibirnya dengan lumatan yang cukup ganas. Tanya Aksa dengan nada kesal, ia yakin jika Danu melihat semua adegan yang terjadi. Kenapa kau tidak menutup pintu? Tanya Aksa kepada Yara dengan berbisik, ia juga menatap tajam Yara yang pipinya bersemu merah. Lupa, hanya itu yang bisa Yara katakan, ia malu sekali kepergok seperti ini. Dan kini Aksa dan Yara duduk bersama dengan Danu di meja makan. Danu sarapan pagi di rumah mereka, tentu saja itu tidak heran bagi Aksa. Sudah pasti penyebab utamanya karena bertengkar dengan Lofi. Sudahlah jangan canggung begitu, hal seperti itu sudah biasa dalam pernikahan. Kata Danu dengan mulut yang penuh dengan makanan. Enak banget, kamu yang masak ini, Yara.
Tanya Danu kepada adik iparnya. Iya, Kak. Yara sudah tidak canggung lagi, ia terlihat biasa saja karena ucapan Danu tadi. Wah, kau hebat, masakanmu ini sangat enak, beruntung Aksa memiliki istri sepertimu. Pujian Danu mendapatkan cebikan bibir dari Aksa. Sepertinya Aksa tidak setuju dengan itu, menurutnya Danu yang lebih beruntung daripada apapun. Aksa makan sembari memerhatikan cara Danu dan Yara berbicara. Terlebih lagi Yara tertawa karena lelucon Danu, dan itu tidak membuat Aksa heran. Danu terkenal dengan tengil serta selalu mengatakan hal yang tidak penting. Tapi, hati mungil Aksa sedikit terganggu kala Yara bisa tertawa lepas dengan sang kakak. Kalau sudah kenyang, diharapkan segera pulang. Aku tidak banyak waktu untuk menyambut tamu sepertimu, ucap Aksa dengan nada ketus membuat Yara langsung mencubit pelan lengan Aksa. Kak, tidak boleh bicara seperti itu. Aksa malah semakin menatap tak suka Danu yang dapat pembelaan dari Yara. Danu tidak sakit hati, ia malah asyik makan tidak menghiraukan semua ucapan Aksa. Sudah terbiasa, Danu juga terlalu bodoh amat dengan semua ucapan orang. Itulah salah satu alasan yang membuat Lofi terkadang lelah sendiri menghadapi Danu Pratama. Sesuai dugaan Aksa, dengan tidak malunya Danu Pratama, sang kakak malah meminta membungkus masakan Yara tadi. Dengan alibi ingin makan bersama dengan Lofi, dan itu berhasil membuat Aksa mengeluarkan asap di telinganya. Kala Yara sedang membungkus makanan, Aksa mendekati sang kakak. Harus banget dibungkus. Tanya Aksa dengan sedikit penekanan. Yaelah, Dek, kamu pelit amat sama kakak sendiri. Cibir Danu dengan ekspresi wajah yang cukup menyebalkan bagi Aksa. Nggak usah drama. Ucap Aksa ketus, ia terganggu sekali dengan tingkah Danu kali ini. Seperti biasa Danu akan bersikap bodoh amat, apalagi kala Yara sudah memberikan paper bag yang berisi masakannya. Ini, Kak, kalau mau lagi, datang aja tiap hari, kata Yara yang langsung membuat Aksa melotot sempurna. Oke, terima kasih para adikku. Aku pulang dulu, pasti istriku yang cantik sudah menunggu. Danu pamit sembari tersenyum mengejek kepada Aksa. Yara terus tersenyum kala kepergian Danu, tanpa menyadari ada Aksa yang menatapnya tajam serta tak suka dengan semua sikap Yara barusan. Harus banget senyum manis gitu dengan Kak Danu? Tanya Aksa dengan ekspresi wajah yang menahan kesal, Yara bingung dibuatnya.